人呼んで六方一座。俺はそこの座長をやらせてもらってんだ。六方一座。形成外六方一座って言ったら統一前の風鈴と何度も衝突を起こしていた超武闘派のチームですよ。ああ、風鈴だと。Halo guys, ini mau di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 8. Dan alur cerita ini gue ambil dari manganya langsung. Dan alur cerita di episode ini itu akan berfokus ke pertarungan Roppo Ichijo versus Gravel, yang dimana anggotanya Gravel itu banyak sekali. Dan tentunya si Sakura dan teman-temannya ikut membantu Roppo Ichijo melawan Gravel, karena mereka yang menghajar anggota Gravel saat nolong Shizuka. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal episode telah beres Shizubaki tampil, dia pun menepati janjinya mentraktir mereka semua. Dan semuanya pun suka karena enak semua makanannya. Shinrai pun nanya, emangnya si Sakura sama si Soga terganggu berada di bar orang dewasa? Ya tapi mereka kelihatannya malah gak peduli sih. Shizubaki di sini menceritakan keadaan si kakek Ito yang semakin membaik. Yang awalnya itu murung sekarang selalu melakukan banyak kegiatan dan ceria. Karena katanya ingin menceritakan banyak hal ketika bertemu istrinya lagi. Dan Shizubaki pun sekali lagi berterima kasih. Dan seperti biasa si Sakura di sini malu-malu dan siswa mengatakan dia juga emang senang berbicara sama si kakek. Si Tsubaki yang senang pun ingin ngasih mereka buah-buahan. Terus di belakang tiba-tiba ada si kembar, wakilnya si Tsubaki. Mereka ingin nambah lagi karena lagi ditraktir juga. Dan mereka pun menyapa yang lain dan mengatakan berkat mereka dia dan saudaranya dapat makan gratis juga. Si Tsubaki pun marah, wakilnya itu malah memanfaatkan keadaan. Shinrai pun di sini membahas tarian indahnya si Tsubaki dan nanya-nanya gimana awal cerita dia suka tari dan bisa di sini. Ya jadi awalnya itu dia itu lihat di internet dan tertarik lalu mencoba ingin tampil di bar ini. Bahkan sampai meminta ke manajernya ingin tampil di sini. Ya karena di Furin itu gak ada bar yang kayak gini. Jadi dia sekarang itu selalu mengusahakan apa yang emang dia ingin lakukan. Terus tiba-tiba si Kanji datang dan mengatakan masih ingat kejadian si Tsubaki memohon ingin tampil di sini. Bahkan gak pergi sama sekali kalau belum mendapatkan jawaban iya, dan bahkan hampir nangis. Si Tsubaki pun menjawab dengan emosi kalau sekarang dia itu diizinin kapanpun tampil. Terus dibalas si Kanji tapi gak terus-terusan kan. Si Tsubaki di sini balik ngeledek karena gengnya itu dibantu junior kelas 1 dia. Di sini si Tsubaki ngiranya itu membantu menghentikan orang-orang mabuk. Semuanya pun tegang. Terus si Kanji menjawab benar dengan muka meragukan dan memuji mereka. Terus diledek si Tsubaki lagi kalau mereka lah yang harusnya melindungi jalan ini. Mendengar ucapan si Tsubaki, siswa pun dan yang lain keheranan. Jadi jalanan ini itu sering terjadi perkelahian dan mereka lah yang bertanggung jawab sebagai pelindung di sini. Dan mereka itu di sini disebut Roppo Ichijo. Shinrai pun ngeh, berarti bukan geng biasa. Dan di sini Shinrai ngiranya ya sama kayak Bu Furin, pelindung kota. Si Kanji pun menjawab sedikit berbeda. Penjelasannya itu sedikit rumit, jadi gue persimpel aja. Yang intinya si Kanji itu menjelaskan kalau mereka itu cuma menyelesaikan masalah, sementara Bu Furin itu menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya dan sampai membuat sumber masalahnya itu hilang. Ya di sini terlihat dia sangat mengagumi si Umemiya. Si Tsubaki di sini pun malah tersipu malu. Siswa dan Shinrai pun di sini mengatakan kalau si Kanji emang baik. Dia pun di sini senang dan berharap gak ada hal lain terjadi. Si Tsubaki pun memukulnya dengan kesal, yang dimana pukulannya itu benar-benar kuat. Ya terlihat di sini si Kanji itu menyukai si Sakura, Susuo dan Shinrai. Wakil si Tsubaki pun sampai ngomong, jangan sampai kau mencuri mereka. Si Kanji pun ngomong kalau begitu si kembar aja yang join dengan geng dia. Dan tiba-tiba lampu panggung itu menyorot panggung, yang ternyata sekarang giliran Shizuka tampil. Shinrai pun di sini gak heran lagi kenapa Shizuka dari tadi gak ada, ternyata akan tampil. Si Kanji pun di sini menyuruh semuanya diam, jangan berisik, padahal dia sendiri yang berisik. Dan Shizuka pun di sini nyanyi dengan suara indahnya itu sampai semuanya itu terkagum-kagum. Semua orang pun bersorak. Si Kanji di sini sampai terpesona. Terus Shizuka pun menghampiri mereka dan si Tsubaki sadar sama luka yang ada di tangan Shizuka. Shizuka menjawab cuman tersandung aja. Si Kanji pun berterima kasih telah menjaga rahasianya dari si Tsubaki. Nah sedikit flashback seberes pertarungan ketika mereka akan menghampiri si Tsubaki. Ternyata si Kanji di sini meminta si Sakura dan yang lain merahasiakan soal pertarungan tadi ke si Tsubaki. Karena dia takut si Tsubaki marah. Karena Shizuka itu udah dianggap kayak adiknya sendiri. Terlebih dia itu tidak ingin terus menyeret Furin ke masalah jalanannya. Terus tiba-tiba anggotanya pun datang dengan panik dan mengatakan kalau orang sebelumnya yang mereka kalahkan kembali lagi dengan
dengan jumlah yang sangat banyak dan membuat kekacauan di mana-mana. Semuanya pun jelas kaget, Tsubaki yang gak tahu apa-apa pun malah kebingungan. Dan anggota Shikanji ini mengatakan sepertinya orang-orang ini ada hubungannya dengan orang yang tadi mereka kalahkan. Shikanji pun bersiap menghampiri musuh. Terus Tsubaki nanya apakah orang-orang itu yang tadi si Sakura dan yang lain hadapi, dan dia itu nyuruh wakilnya ikut membantu. Tapi Shikanji di sini tidak memperbolehkan mereka ikut campur dan meminta menjaga Shizuka aja karena mereka kekurangan orang. Menurutnya juga gak pantas dia meminta bantuan komandan tim lain, tapi dia benar-benar memohon bantuan jagain Shizuka di bar. Terus si Sakura di sini berdiri, tapi Shikanji nyuruh tetap di sini karena ini masalahnya. Si Sakura pun menjawab kalau ini juga masalahnya karena dia itu terlibat menghajar mereka. Si Tsubaki pun nyadar kalau ada yang disembunyikan dari dia, ya tapi dia itu gak peduli dan kalau mereka mau ikut lakukan aja, dan meminta ke Shikanji mengembalikan juniornya dengan selamat. Shikanji pun berterima kasih, lalu mereka pun pergi. Dan saat di perjalanan Shikanji memuji si Sakura yang baik, ya dan seperti biasa malu-malu lagi karena si Sakura di sini dipuji memiliki hati yang baik dan anak-anak Furin memang bisa diandalkan. Terus Shinrei di sini nanya bukannya anggota Roppo Ichiji itu dikit, kenapa tidak meminta bantuan wakilnya si Tsubaki? Shikanji pun menjawab kalau Roppo Ichiji itu lebih kuat dari yang mereka pikirkan, dan mereka pun di sini sudah sampai. Terlihat di sini sudah terjadi kerusuhan dan musuhnya itu lebih banyak dari sebelumnya, dan ternyata anggota Roppo Ichiji itu udah menghadapi musuh terlebih dahulu. Ya Shikanji pun di sini sadar anggotanya itu emang lebih sedikit dari Furin, tapi walaupun begitu anggotanya itu kuat-kuat semua, bahkan gak terdorong sama sekali walaupun kalah jumlah. Si Sakura juga sadar anggota Roppo Ichiji itu kuat-kuat, terutama para petingginya, bahkan ada yang bisa melempar musuh dengan mudahnya. Terlihat tiga orang ini emang berada di level yang berbeda. Shikanji dan yang lain pun menghampiri mereka. Shikanji di sini meminta maaf karena terlambat. Anggotanya pun sadar ada si Sakura dan temannya. Shikanji mengatakan kalau mereka itu ingin membantu kita. Terus anggota musuh di sini semakin banyak lagi yang berdatangan dan meremehkan mereka karena cuma nambah bantuan 4 orang doang, dan mereka merasa lebih unggul karena masih menang jumlah. Terlihat di sini musuh gak peduli sama sekali dengan anggotanya yang tumbang. Mereka masih mementingkan membawa Shizuka, bahkan mengancam. Ketika anggota Roppo Ichiji ngeluh dengan musuh yang makin banyak, tiba-tiba Shikanji maju dan menyerang musuh sampai terpental. Anggotanya pun menyuruh si Sakura dan yang lain jangan khawatir karena sudah biasa ketuanya gak sabaran. Ya terlihat di sini Shikanji mengamuk karena mereka mengancam akan menghancurkan tempat ini. Si Sakura pun tercengang merasakan aura dari Shikanji yang sama dengan si Umemiya. Ya semakin mengamuk ini Shikanji menghajar musuh-musuh tanpa ampun dan sampai membanting dan menendangnya sampai terhempas jauh. Terlihat si Sakura dan siswa di sini kagum melihat kekuatan Shikanji. Shin pun berfokus ke Shikanji lagi dan dia di sini itu diserang dan berhasil membalas, tapi ada musuh lain yang menyerang. Tapi untungnya itu si Sakura menyelamatkannya. Ya di sini mereka saling memuji dan si Sakura di sini gak mau membiarkan Shikanji pamer sendirian. Lalu si Sakura pun mengajar musuh sampai terhempas, tapi tidak sampai tumbang dan masih berdiri. Terus tiba-tiba Shikanji datang dan menendang musuh tadi sampai tumbang. Ya di sini Shikanji membalas pamer si Sakura yang tadi menyelamatkannya. Si Sakura pun kesal dan mengatakan, urus aja urusannya, sambil menyerang musuh bersama Shikanji. Anggota Shikanji yang lihat mereka kompak pun memuji si Sakura hebat. Terus si Suo menjawab karena dia itu ketua kelas kami. Dan mereka berdua juga di sini sama-sama kompak. Dan anggota Shikanji juga memuji si Suo hebat. Ya dan seperti biasa si Suo merendah. Anggota Shikanji ini mengatakan sepertinya masa depan Furin akan cemerlang. Terus dia nanya apakah Shinrei akan baik-baik aja karena terlihat ketakutan. Si Suo menjawab jangan khawatir. Walaupun sekarang gak bisa lakuin banyak hal, tapi suatu saat bakal jadi kuat. Shinrei di sini kebingungan harus ngapain. Lalu dia itu ingat omongan si Suo yang nyuruh dia tetap diam daripada berpikir jatuhin orang lain dan ikut campur. Jadi lebih baik cari cara membantu aja. Ya terlihat di sini Shinrei itu kecewa sama diri sendiri karena gak bisa bantu lakuin apa-apa dan cuman mengingat motivasi dari si Suo. Sambil lihat si Suo, Shinrei pun berandai-andai sekuat si Suo. Shinrei di sini juga kagum sama pihaknya karena bisa membuat musuh sebanyak itu kewalahan. Terus tiba-tiba ada seseorang muncul lagi. Orang itu keheranan kenapa pada kalah di pintu gerbang dan dia ingin membalikkan keadaan supaya cepat mendapatkan uang dan makan daging yang mereka impikan. Pihak Roppo Ichiji pun sampai keheranan sebenarnya berapa banyak jumlah musuh. Terus orang ini itu mengatakan kalau dia itu sudah tahu tentang mereka dan sedikit kaget banyak sekali orang di pihaknya itu yang kalah. Terus dia ngomong apakah penyebab mereka kuat itu karena memakai jas. Ya jadi orang ini berpikir memakai jas akan membuat seseorang kuat, bahkan sampai mau mengambil
mengambil jas Roppo Ichijo. Shinire yang dengarnya di sini pun sampai keheranan. Terus si Kanji ngomong ke si ketua musuh, apa karena mereka memukuli temannya di awal jadinya mereka datang dengan sebanyak itu sekarang. Si ketuanya pun menjawab kalau mereka itu bukan bagian dari mereka. Yang lain pun sampai keheranan dengarnya. Terus ngomong karena mereka itu sudah dikalahkan, jadinya mereka yang akan mendapatkan pekerjaan ini karena mereka itu Gravel, perkumpulan distrik Tsunaba. Shinire yang dengarnya pun kaget. Terus si Sakura nanya apakah Shinire tahu tentang mereka. Shinire di sini menjawab kalau distrik Tsunaba itu tempat yang kumuh. Si Sakura pun ngomong lagi berarti sama kayak Furin dulu. Shinire menjawab tidak, karena beda. Karena selain kumuh di sana juga banyak kekerasan pertarungan, bahkan ekonominya pun buruk. Makanya di sana juga banyak sekali perampokan dan kejahatan lainnya. Dan semuanya di sana itu gak ada yang sekolah maupun kerja, karena mereka semua bersatu nyari makan jadi tentara bayaran ataupun jadi bala bantuan geng lain. Dan mereka semua itu disebut Gravel. Ya sekarang Shinire gak heran kenapa tadi sikap pemimpin Gravel ini aneh. Terus pemimpin Gravel ini ngomong kalau mereka akan mendapatkan uang ketika berhasil membawa si Juka. Dan karena ada pengacau jadinya hadiah yang akan mereka dapatkan itu meningkat. Dan dia itu masih aja ngoceh soal makanan. Dia pun meminta menyerahkan si Juka, maka mereka akan pergi. Karena awalnya juga mereka gak ada niat untuk bertarung. Dia juga mengatakan kalau kalian sudah terlihat kelelahan, makanya dia itu ngomong gitu. Dia pun ngomong lagi walaupun mereka kuat mereka tidak akan mungkin menang melawan jumlah pasukan yang sangat banyak. Jadi ya mending serahkan aja si Juka daripada kalah, dan menurutnya itu solusi yang adil. Lalu di sini si Sakura bingung dan memikirkan cara melawan mereka yang jumlahnya itu sangat banyak. Terus tiba-tiba si Kanji ngomong, gak masalah kita gak menang, pikiranmu itu salah. Karena tugas Roppo Ichijo itu membuat semua orang aman, dan selama bisa melakukan itu menang atau kalah tidak peduli. Si Sakura yang dengernya pun keheranan, bukannya mereka itu bertarung supaya menang, dan jika kalah ya gak ada gunanya. Si Kanji pun di sini melanjutkan omongannya, meskipun kalian bisa menghajar kami di sini bahkan sampai tersungkur ke tanah, dan selama jalan dan Shizuka aman mereka gak peduli walaupun mereka kalah, karena hal itu yang terpenting bagi mereka. Si Sakura dan teman-temannya pun keheranan semua karena dia itu gak pernah mikir pertarungan di mana hasilnya tidak penting. Si Sakura pun mengingat omongan si Umemiya dan berpikir kalau si Kanji sama si Umemiya itu sama aja. Pemimpin musuh pun membalas kalau dia itu gak paham sama omongan si Kanji dan menyimpulkan yang intinya jika mereka menghajar orang terakhir yang berdiri ya maka mereka bisa mengambil si Juka dari mereka. Dan dia juga ngomong jangan berpikir mengalahkan kami cukup. Si Kanji membalas justru jika kalian maju kalianlah yang akan kalah karena kami menyerahkan si Juka ke orang yang sangat mengerikan yaitu si Tsubaki dan wakilnya. Terus dibalas jadi kalian tidak akan kabur dan memilih terus bertarung. Si Kanji di sini menjawab dengan emosi, tidak bodoh. Si pemimpin musuh pun ngomong kalau dia itu ingin melawan langsung bosnya lalu mendapatkan si Juka langsung dan akan membosankan jika bertarung tanpa bosnya. Si Kanji pun kesal kenapa dia gak paham-paham dan menyamakan bintangnya dengan sebuah benda. Musuh pun langsung tegang melihat si Kanji marah. Si pemimpin musuh pun menyuruh lupakan aja omongannya yang ribet dan nyuruh langsung aja bertarung. Si Kanji pun memperingatkan mereka untuk bersiap karena mereka jarang bertarung sampai titik darah penghabisan dan dia akan membuat mereka menyesal telah menyentuh seseorang dari jalanannya. Dan Roppo Ichijo pun langsung menyerang musuh. Lalu Shin pun beralih ke si Tsubaki dan yang lain. Terlihat di sini mereka sedang bercanda mencoba menghibur si Juka, tapi ya si Juka di sini terlihat banget masih khawatir dan pura-pura baik-baik aja. Wakil si Tsubaki pun ngomong harusnya kau tahu kan dia itu gak mudah dikalahkan jadi gak usah khawatir. Ya tapi tetap aja terlihat si Juka khawatir dan ingin izin ke kamar mandi dulu. Mereka pun masih meneruskan main-mainnya. Terus wakil si Tsubaki ngomong kalau si Kanji terlalu banyak terlibat perkelahian hari ini dan dia itu sadar ada yang aneh dengan si Juka dan yang lain dan berpikir apa si Juka juga terlibat di pertarungan ini. Si Tsubaki pun membalas kalau benar pun tidak merubah fakta si Juka itu cewek baik dan si Tsubaki pun sadar kalau si Juka itu selalu merahasiakan beberapa rahasia kecil. Wakilnya pun membalas benar juga dan dia sadar kalau si Juka itu terlalu lama di toilet. Si Tsubaki pun kaget takutnya pergi ke pertempuran. Ya dan ternyata benar aja si Juka kabur dan menuju ke pertarungan. Terlihat di sini banyak musuh yang tumbang dan terlihat juga si Kanji mengamuk menghajar banyak musuh sementara yang lain sudah kelelahan. Dan anggota Roppo Ichijo pun di sini terlihat mulai terpojok. Untungnya si Sakura datang menyelamatkannya. Terus si Sakura di sini melihat anggota lain yang dipukulin musuh dan teringat sama kejadian Shinire dulu. Si Sakura pun di sini menghajar musuh itu dan si Sakura di sini malah kepikiran omongan si Kanji sambil melihat pihaknya yang mulai terpojok. Saat si Sakura membantu anggota lain tiba-tiba
tiba-tiba ada si Kanji datang dan menghajar musuh di dekatnya. Dan si Kanji di sini malah mau menghajar si Sakura, tapi untungnya anggota dia itu memanggilnya dan seketika dia pun sadar. Lalu si Kanji pun meminta maaf karena hampir memukul si Sakura. Terus si Kanji nanya apakah si Sakura masih bisa bertarung. Si Sakura menjawab tentu saja bisa. Terus si Kanji di sini malah nyuruh si Sakura dan yang lain kembali ke bar. Si Sakura dan si Suo pun kaget dengarnya dan bilang apa maksudnya. Si Kanji pun lanjut ngomong, dia sudah janji ke si Tsubaki untuk mengembalikan mereka tanpa luka berat. Anggota yang lain pun setuju karena mereka itu tamunya, gak seharusnya ikut bertarung juga. Si Sakura pun di sini menolak dan berkata kalau dia itu masih bisa bertarung. Si Kanji di sini sampai memohon kepada mereka karena dia tidak akan bisa tenang jika janjinya itu tidak ditepati dan biarkan dia yang menjadi bintangnya kali ini. Si Sakura pun di sini gak bisa nolak permintaan si Kanji. Terus anggota lain pun ngode ke si Suo dan si Suo pun ngajak si Sakura pergi untuk membawa si Juka ke tempat yang aman. Dan akhirnya di sini si Kanji dan yang lain itu sudah melihat dekat pemimpin musuh. Si pemimpin ini pun langsung nyuruh serang dan si Kanji nyuruh si Sakura dan yang lain pergi. Si Suo pun di sini langsung tarik si Sakura dan mengatakan kalau mereka itu harus melindungi si Juka gimana pun caranya. Si Sakura pun di sini merasa sedih karena gak ada pilihan lain dan berharap dia itu bisa lebih kuat lagi. Terus tiba-tiba ada yang ngomong berhenti dan semuanya pun kaget karena yang ngomong itu ternyata si Juka. Dia memohon kepada semuanya untuk berhenti. Semuanya pun kaget kenapa dia malah ada di sini. Terus dia mengeluarkan foto dirinya. Si pemimpin musuh pun sadar itu si Juka yang dia cari. Pihak musuh pun ikutan kaget karena target mereka malah memunculkan diri dan mereka sampai bertanya-tanya apakah ini berarti mereka menang. Si Kanji pun menyuruh si Juka balik. Terus si Juka pun ngomong kalau dia itu akan ikut pihak musuh. Jelas semuanya pun kaget. Dia mau ikut karena ingin semuanya berakhir dan pas mau jalan dia dihentikan si Nirei dan dinasehati yang intinya kalau dia pergi perjuangan si Kanji dan yang lain akan sia-sia. Si Juka pun di sini mengucapkan terima kasih. Dia paham dia di sini itu diperjuangkan dan diperlakukan dengan baik karena saat pertama kali dia ke jalanan ini aja mereka semua menerimanya. Dia mengingat saat pertama kali ketemu si Kanji yang dimana si Kanji itu nanya apa yang ingin dia lakukan. Terus si Juka pun menjawab kalau dia itu suka bernyanyi. Terus disuruh nyanyi sama si Kanji, tapi dia itu gak bisa nyanyi depan orang lain. Si Kanji pun bilang coba sedikit aja. Dan pas beres nyanyi si Kanji pun kagum karena suaranya itu bagus dan menawarkan nyanyi di tempat kerjanya. Dan dia akan meyakinkan bosnya. Si Juka pun di sini mau yang akhirnya sampai sekarang dia itu dikelilingi oleh orang-orang baik. Lalu dia pun mengatakan dan yang terpentingnya ini pertama kalinya dia jatuh cinta dan sekarang itu merasa sudah cukup bahagia di sini dan tidak mau orang-orang terluka karenanya. Jadi dia itu memohon biarkan dia pergi. Semuanya pun kaget sama omongan si Juka. Terus pemimpin musuh pun ketawa dan meledek si Juka kalau dia itu gak layak punya mimpi dan cinta karena berasal dari tempat yang sama sepertinya. Semuanya pun kaget dengarnya. Jadi si Juka ini itu sama berasal dari distrik Sunaba. Dia tidak punya saudara dan dulu juga cuman kerja sebagai tukang bersih-bersih yang dibayar murah. Terus saat itu ada orang tua kaya yang ingin membelinya tapi dia malah kabur. Menurutnya orang seperti mereka itu gak layak bicara soal mimpi dan cinta atau melibatkan seseorang dan menghancurkan kebahagiaannya. Ya intinya dia itu menyuruh si Juka sadar dengan kenyataan nasibnya. Si Juka pun yang dengernya itu kesel banget. Begitu juga si Kanji. Dia langsung melancarkan serangan dan mengatakan jangan mendengarkan dia dan menyuruhnya balik. Terus si pemimpin musuh pun nyuruh anak buahnya untuk nahan si Kanji dan terus memprovokasi si Juka agar ikut dengannya dan juga mengatakan kalau dia ikut dengannya dia akan mengakhiri ini semua. Si Juka pun langsung lari menghampiri dia. Lalu si Sakura di sini akan mengejar. Sambil berlari si Juka ini masih bimbang dan terus meyakinkan dirinya kalau ini itu keputusan yang tepat. Ya semuanya pun tegang terutama si Kanji. Dan ketika si Sakura sedikit lagi berhasil menghentikan si Juka, tiba-tiba si kembar alias wakilnya si Tsubaki datang menghentikan si Juka. Semuanya pun kaget. Terus si Tsubaki pun datang. Lalu dia ngomong kalau si Juka itu membuatnya khawatir karena tiba-tiba hilang. Si Juka di sini mengatakan jangan mendekat karena dia tidak boleh di sini. Si Tsubaki membalas, "Oke." Terus ya di sini si Juka masih mikir kalau dia pergi tidak akan ada yang terluka. Si Tsubaki nanya, "Terus apa yang paling dia inginkan?" Sambil nangis si Juka mengatakan kalau dia tetap ingin bersama semuanya. Sambil memeluk si Juka, si Tsubaki ngomong dia juga sama. Tsubaki pun di sini nyuruh si Juka ke tempat yang aman. Sambil nangis si Juka pun meminta maaf sama apa yang telah dia perbuat. Tsubaki pun membalas, "Tidak
apa-apa karena aku melakukan ini itu untuk adik kecilku yang imut. Pemimpin musuh pun ngomong ke si Tsubaki yang intinya dia tidak tahu siapa si Tsubaki. Dan si pemimpin Gravel ini pun dia sok tahu sama kehidupan si Juka karena menurutnya kehidupannya sekarang itu tidak cocok dengannya. Dan misi mereka sekarang berubah akan menghajar semuanya. Si Tsubaki pun ketawa karena omongannya yang sok tahu tentang kehidupan si Juka sekarang yang menurutnya itu tidak cocok dengan si Juka. Terus si Tsubaki pun bertaruh kalau sebenarnya si pemimpin Gravel ini itu iri dengan si Juka. Semuanya pun kaget termasuk pemimpin Gravel ini. Dia terlihat marah dan nyuruh bilang sekali lagi yang diucapkan si Tsubaki. Si Tsubaki pun ngomong lagi kalau tipe cowok yang suka ikut campur orang lain kebanyakan mereka punya beberapa masalah dengan dirinya sendiri. Pemimpin Gravel pun di sini tidak paham dengan apa yang diomongin si Tsubaki karena dia kelaparan. Jadinya ya dia itu gampang pusing. Pemimpin Gravel ini pun tidak paham sama sekali yang si Tsubaki omongin dan dia sudah benar-benar muak dan ingin mengakhiri semua ini sekarang. Dia dan anggota Gravel pun akan mulai serius menghadapi mereka semua dan anggota Gravel pun langsung menyerang. Si Sakura dan si Sou pun di sini akan maju tapi dipanggil si Tsubaki dan Shinrai juga dipanggil. Dia meminta mereka semua menjaga si Juka. Si Sakura di sini gak mau karena dia itu akan maju bertarung juga. Si Tsubaki pun membalas kalau inti pertarungan ini itu untuk melindungi si Juka. Dia percaya sama kemampuan mereka dan dia memohon untuk menjaga si Juka. Si Sakura pun di sini sadar kalau dia dipercayakan menjaga orang yang paling penting di pertarungan dan dia sekarang sadar harus apa dan semuanya pun setuju menjaga si Juka. Si Tsubaki pun berterima kasih. Si Sakura pun ngomong ke si Tsubaki dia sebagai salah satu Raja Bufurin apakah yakin untuk bertarung. Si Tsubaki pun sadar kalau si Sakura mengkhawatirkannya dan mengatakan kalau dia itu tidak selembut penampilannya dan jarang sekali maju dan lebih tepatnya dia selalu menahan diri supaya tidak berlebihan. Si Sakura yang dengarnya pun langsung syok. Lalu si Tsubaki pun ngomong ke semua anggota Roppo Ichija untuk fokus aja ke musuh di depan mereka aja. Sementara dia akan menghadapi pemimpinnya. Semua anggota Roppo Ichija pun terlihat senang apalagi si Kanji. Bahkan sampai ngomong mati sudah kalian semua karena membuat orang paling mengerikan di sini marah. Musuh pun langsung menyerang si Tsubaki dan si Tsubaki menyuruh wakilnya maju dan ingin menuju si pemimpin Gravel dan menyuruh wakilnya untuk membukakan jalan. Wakilnya pun maju. Mereka di sini langsung beraksi. Di sini Shiryu melempar Uryu ke atas. Semuanya pun sampai kaget lihat ke atas dan ketika musuh lengah Shiryu menghajar mereka. Lalu si Uryu yang sudah mendarat tidak diperhatikan lagi. Lalu menendang musuh yang lengah. Ya terlihat di sini semua musuh yang mereka lawan itu benar-benar terkecoh. Musuh lainnya pun datang dan langsung kena tendang Shiryu. Terlihat di sini mereka itu benar-benar kompak dan sangat sinkron. Semuanya pun sampai kagum lihatnya. Lalu ada musuh yang lolos dan menyerang si Tsubaki. Tsubaki pun di sini terlihat santai aja dan langsung menangkap musuh itu seperti ngajak menari. Lalu dia pun dihempaskan dan langsung menariknya lagi. Lalu dihempaskan lagi dengan tendangannya sampai terpental jauh dan pingsan. Tsubaki pun ngomong kalau tariannya itu genre. Lalu ngomong ke si pemimpin Gravel musik apa yang dia suka. Ya guys, dan itulah alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 8. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.